Coba dibayangin, pendidikan yang kita jalanin sekarang apa benar-benar udah personal buat kita? Maksudnya bukan cuma soal nilai ya, tapi yang beneran paham cara kita belajar, bahkan sampai ke tingkat kedisiplinan kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah riset keren banget yang nunjukin gimana AI bisa pakai data sesimpel absensi buat ngerancang jalur pendidikan yang unik buat setiap orang. Yuk kita jujur-jujuran sebentar. Seberapa personal sih sistem pendidikan kita saat ini? Banyak banget platform yang ngakunya pinter atau adaptif. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, sering banget fokusnya cuma ke satu hal aja. Dan satu hal itu, ya, nilai ujian. Ini dia biang keroknya. Pendekatan satu ukuran untuk semua ini cuma ngandelin data statis kayak nilai akhir. Akibatnya, sama sekali nggak bisa menangkap dinamika belajar seseorang. Yang dilihat cuma hasil akhirnya, bukan gimana proses jatuh bangunnya. Nah, disinilah letak kejeniusan riset ini. Gimana kalau ternyata ada petunjuk tersembunyi yang selama ini mungkin kita anggap remeh? Penelitian ini nemuin kalau pola absensi kita sehari-hari itu adalah cerminan yang kuat banget dari tingkat disiplin dan keterlibatan kita sebagai pelajar. Simpel kan? Tapi dampaknya luar biasa. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu tahu dulu fondasinya. Semua ini dibangun di atas konsep yang namanya pendidikan berbasis kompetensi atau CBE. Intinya sih, apa yang kita pelajari itu harus nyambung sama skill yang beneran bisa diukur. Jadi, progres belajar kita itu jelas, terarah, dan pastinya personal. Jadi tujuan akhirnya apa? Wah, ini ambisius banget, yaitu ngebangun sistem AI yang bukan cuma ngasih nilai, tapi secara proaktif merekomendasikan kompetensi apa yang paling pas buat kamu kuasai selanjutnya. Bayangin deh, punya asisten pribadi super cerdas yang tahu persis kondisi kamu dan bilang, "Oke, sekarang kamu fokus ke sini dulu ya." Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, gimana cara kerjanya? Anggap aja, ini kayak kita lagi ngintip resep canggih berbasis AI buat menciptakan mesin rekomendasi pendidikan yang super cerdas. Para penelitinya merancang alur kerjanya dalam 4 tahap yang logis. Pertama, mereka olah dulu data mentahnya, yaitu data absensi dan nilai. Kedua, mereka seleksi model AI mana yang paling jago buat ngebobot setiap kompetensi. Ketiga, data yang udah dibobot tadi disiapin. Dan terakhir, mereka pilih model AI kedua buat ngasih rekomendasi finalnya. Jadi, biar gampang, bayangin ada dua AI utama yang kerja bareng. AI yang pertama, itu tugasnya kayak asesor. Dia lihat data kamu, terus kasih bobot atau nilai penting untuk tiap skill. Nah, AI yang kedua ini kayak konsultan strategi. Dia ambil hasil asesmen tadi, terus bikinin rencana belajar yang paling efektif buat kamu. Jadi asesmen dulu, baru bikin rencana. Masuk akal banget kan? Nah, si asesor ini nama kerennya gradient boosting atau GB. Tugas spesifiknya yaitu tadi, menimbang data disiplin dari absensi dan nilai akademik kamu, terus nentuin seberapa penting tiap kompetensi buat profil unik kamu. Habis itu, masuklah si konsultan strategis yang disebut Gradient Boosting Machine atau GBM. Model ini ngambil hasil pembobotan yang udah akurat dari GB, lalu mengubahnya jadi rekomendasi yang super konkret, yaitu 3 kompetensi teratas yang harus kamu fokuskan saat ini juga. Jadi, GBM ini yang menyempurnakan pekerjaan GB. Kalau kita lihat di diagram ini, alurnya jadi jelas banget. Data masuk, diproses sama model pembobotan terbaik, yaitu si GB, terus hasilnya jadi masukan buat model rekomendasi terbaik, yaitu si GBM, untuk akhirnya ngasih saran final. Sebuah sistem berjenjang yang elegan dan efektif banget. Oke, teorinya keren. Tapi, beneran jalan nggak? Nah, para peneliti ini nggak cuma ngomong doang. Mereka adain semacam kontes antar AI buat ngebuktiin model mana yang paling akurat di setiap tahapnya. Yuk kita lihat hasilnya. Ronde pertama, tantangannya, AI mana yang paling jago dalam membobot skill siswa? 4 model AI yang beda diadu satu sama lain buat lihat mana yang paling hebat menganalisis data absensi dan nilai untuk menentukan relevansi tiap kompetensi. Dan inilah para kontestannya. Ada gradient boosting, random forest, K-means, dan PCA. Masing-masing punya cara kerja yang beda. Kira-kira siapa yang bakal keluar jadi juara? Dan pemenangnya, dengan skor yang meyakinkan banget, adalah Gradient Boosting. Dia dapat skor R-squared 0,9667. Biar gampang, skor R-squared ini mengukur akurasi prediksi. Angka 1.0 itu artinya sempurna. Jadi skor segini tuh akurat banget. Dengan juara pembobotan udah ketemu, sekarang waktunya babak final. Dengan bobot akurat dari GB sebagai dasarnya, tantangannya sekarang adalah menemukan model yang bisa ngubah bobot itu jadi rekomendasi yang paling presisi.
Di babak penentuan ini, lawannya juga nggak main-main. Ada Gradient Boosting Machine atau GBM, Matrix Factorization atau MF, K-Nearest Neighbors atau KNN, dan Neural Collaborative Filtering atau NCF. Siapa yang bakal jadi juara rekomendasi? Dan hasilnya, wow, ini benar-benar fenomenal. Gradient Boosting Machine meraih skor R-squared 0,9997. Itu nyaris sempurna. Angka ini ngebuktiin tingkat presisi yang hampir nggak bisa dipercaya dalam merekomendasikan skill yang paling pas buat tiap siswa. Para penelitinya sendiri menyimpulkan dengan sangat pas. Intinya, kombinasi GB dan GBM ini sukses besar menciptakan model rekomendasi kompetensi yang super kuat. Dan yang paling penting, ini membuktikan kalau data yang kelihatannya sepele kayak absensi ternyata punya peran krusial dalam membentuk jalur belajar personal yang efektif. Terus, apa artinya semua ini buat kita? Yuk kita lihat gambaran besarnya dan apa dampaknya buat masa depan dunia pendidikan? Nah, ini dia intinya. Sistem kayak gini akhirnya bisa membawa kita keluar dari kungkungan nilai doang. Ini menciptakan jalur belajar yang beneran adaptif, yang menghargai proses dan disiplin, bukan cuma hasil akhir. Pendekatan ini juga sejalan banget sama teori-teori pembelajaran modern dan menawarkan cetak biru yang bisa diterapkan sekolah-sekolah buat mendukung setiap siswanya secara lebih mendalam. Semua kecanggihan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Kalau AI udah bisa memetakan jalur belajar teknis dengan presisi setinggi ini, terus apa peran guru di masa depan? Mungkin, ya, peran mereka akan berevolusi. Bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi, tapi menjadi seorang mentor, fasilitator, dan inspirator yang membimbing sisi manusiawi dari perjalanan belajar setiap siswanya yang unik. Sebuah pemikiran menarik untuk kita renungkan.